Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Allahu akbar. Kabira walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahu-d-din walau karihal kafirun. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min syarri a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Fa ya ayyuhal mu'minun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun wattaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala ukhra ya ayyuhalladzina amanu taqullah yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Al-ayah sadaqallahul adzim. Jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi saudara seiman yang pada hari ini belum mampu untuk pulang ke kampung halaman, maka bertakbirlah, agungkan nama Allah Subhanahu wa taala. Niscaya masalah hidup akan terasa kecil karena hati kita dipenuhi dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Walitukabbirullaha 'ala ma hadzakum. Dan hendaklah kalian semua itu bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan apapun bentuknya berupa petunjuk kepada kalian semuanya. Dan bagi seorang hamba yang detik ini diuji dengan kesulitan hidup, diuji dengan musibah, dan bahkan telah dicabut nikmatnya, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai hambanya dan sangat rindu terhadap hambanya. Karena apa? Karena ujian dan cobaan itu adalah merupakan bentuk surat undangan kerinduan, kecintaan Allah kepada hambanya tersebut. Sebagaimana baginda Rasul bersabda di dalam hadisnya, "Idza ahabballahu 'abdan ibtalahu." Apabila Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, maka niscaya Allah akan menguji hamba tersebut. Fa in sabara ijtabahu. Lalu apabila hamba itu bersabar atas ujian Allah, maka ia akan menjadi orang yang mulia, mujtabah. Wa in radiya istafahu. Dan apabila hamba itu ridho terhadap ujian yang Allah berikan, terhadap kesulitan yang Allah turunkan, maka apabila ia ridho, ia akan menjadi orang yang istimewa. Dan bagi seorang hamba yang pada saat ini kedua orang tuanya masih diberikan kesehatan, maka ciumlah kedua tangannya, peluklah tubuhnya, ciumlah kakinya, dan hormatilah keduanya. Dan adapun salah satu di antara keduanya sudah berpulang ke rumah Allah Subhanahu wa taala, maka doakanlah, mohonkanlah kepada Allah Subhanahu wa taala agar segala dosa-dosa yang pernah dilakukan itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.
dan ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena kebaktian yang kita tujukan kepada Allah itu merupakan bekal ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya setelah kita menyembah kepada Allah, Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 23, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana." Dan Allah Subhanahu wa taala telah perintahkan kepada kita semuanya, janganlah kalian sekali-kali menyembah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berbuat baiklah kalian semua kepada kedua orang tuamu. Wa wasainal insana biwalidayhi, dan hendaklah kalian semua itu berbuat baik kepada kedua orang tua. Luqman ayat 14. Dan kami telah perintahkan kepada umat manusia, baik itu pejabat negara, baik itu masyarakat, baik itu petani atau nelayan, yang ia merasa al-insan manusia, maka ia wajib berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan itu adalah merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Al-Kabair karangan Imam Az-Zahabi, beliau sampaikan suatu ketika sahabat Ibnu Umar melihat ada seorang laki-laki yang telah menggendong ibunya tawaf mengelilingi Ka'bah. Kemudian pemuda itu bertanya kepada Ibnu Umar, "Wahai Ibnu Umar, menurutmu apakah yang saya lakukan ini sudah mampu membalas jasa-jasa kebaikan orang tua, khususnya adalah ibu?" Lalu kemudian Ibnu Umar menjawab, "Belum. Meskipun engkau menggendong ibumu mengelilingi Ka'bah dengan tawaf, itu tidak akan pernah mampu menggantikan hentakan atau satu teriakan ketika ibumu melahirkan." Dari hal ini sudah jelas dikuatkan hadis dari Jabir radhiyallahu anhu menceritakan, ketika baginda Rasul khutbah Idul Fitri, kemudian beliau menaiki tangga 1, kedua dan ketiga, beliau mengucapkan amin. Sontak melihat kejadian itu, salah satu sahabat bertanya selepas khutbah Idul Fitri kepada baginda Rasul, "Ya Rasulullah, apa gerangan yang menjadikan engkau mengucapkan amin ketika menaiki tangga pertama, kedua, dan ketiga?" Kemudian baginda Rasul menceritakan, ketika saya menaiki tangga pertama, kemudian datanglah malaikat Jibril, lalu beliau berdoa kepada Allah, celakalah. Dan bahkan para ulama yang lain memberikan penafsiran, janganlah engkau kabulkan doa seorang hamba yang berjumpa dengan bulan suci Ramadan, tapi ia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Man shoma Ramadana ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Man qama Ramadana ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang di siang harinya berpuasa karena mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Redaksi hadisnya itu sama. Yang membedakan adalah shoma dan qoma. Dan kemudian di malam harinya ia sempurnakan untuk sholat tarawih, ia sempurnakan untuk bermunajat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya akan Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Sehingga malaikat Jibril berdoa kepada Allah, kemudian yang mengaminkan baginda Rasul. Masa iya yang berdoa malaikat Jibril yang mengaminkan baginda Rasul, kemudian doanya tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang berdoa panglima malaikat dan yang mengaminkan adalah panglima para nabi dan rasul. Dan pasti kita yakini doa itu akan dikabulkan. Sehingga celakalah bagi seorang hamba yang berjumpa dengan bulan suci Ramadan, tapi ia tidak kunjung mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian ketika baginda Rasul menaiki tangga kedua, doa malaikat Jibril adalah,
Ya Allah, celakalah dan jangan engkau kabulkan apabila ada seorang hamba yang masih berjumpa dengan kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya yang masih sehat, tapi ia tidak mendapatkan surga dari keduanya, tapi justru ia malah durhaka kepada orang tuanya. Inilah doa malaikat Jibril. Sehingga jangan heran kalau ada seorang hamba yang durhaka kepada kedua orang tuanya, dipastikan ia tidak akan pernah hidup bahagia selama di dunia dan bahkan di akhirat. Karena apa? Karena baginda Rasul pernah bersabda dalam riwayat Ibnu Majah bahwa semua dosa itu akan diberikan azab, dan azab itu akan ditangguhkan, ditunda, dan akan diberikan oleh Allah ketika pada hari kiamat. Tapi ingat, ada satu dosa yang ketika seorang hamba melakukan dosa tersebut, maka niscaya ia akan diazab oleh Allah, tidak hanya di akhirat nanti, tapi Allah turunkan ketika ia masih hidup di dunia ini. Sehingga tak heran kalau kita melihat ada seorang anak yang berani kepada kedua orang tuanya, yang berani durhaka, maka hidupnya tidak akan pernah bahagia. Hidupnya selalu akan ditimpa sebuah kesulitan, dan hidupnya tidak akan kunjung menemukan kenikmatan hidup yang hakiki. Kemudian ketika baginda Rasul menaiki tangga yang ketiga, doa malaikat Jibril adalah, celakalah bagi seorang hamba yang ketika disebut nama Nabi Muhammad kemudian tidak berselawat atasnya. Hadis ini di dalam Sahih At-Tirmidzi. Di hadis yang lain, riwayat Bukhari dan Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, jaa rajulun ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan, ada seorang laki-laki yang datang kepada baginda Rasul. Kemudian laki-laki itu bertanya, ya Rasulullah, man ahaqqun nas bi husni sahabati. Ya Rasulullah, siapakah orang yang pertama kali aku muliakan, aku hormati? Kemudian baginda Rasul mengatakan, ummuka, ibumu. Tsumman, ya Rasulullah. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka, ibumu. Tsumman, ya Rasulullah. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka, ibumu. Tsumman, ya Rasulullah. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Abuka, bapakmu. Imam Al-Qurtubi menjelaskan hadis ini di dalam tafsirnya Al-Qurtubi. Kenapa redaksi kalimat ibu diulang oleh baginda Rasul sebanyak 3 kali? Ini menunjukkan bahwa karena ibu mengalami penderitaan 3 kali lipat yang tidak dialami oleh seorang ayah atau seorang bapak. Ibu mengalami mengandung, kemudian ia mengalami melahirkan, kemudian ia mengalami menyusui dan merawatnya. Sehingga menghormati, memuliakan seorang ibu itu harus 3 kali lipat dibandingkan memuliakan seorang ayah. Sahabat Umar bin Khattab ketika berjumpa dengan baginda Rasul, ya Rasulullah, saya tahu kalau ketika berada di dunia saya tidak mampu untuk melihat Allah tersenyum. Lalu bagaimana sehingga saya tahu Allah itu tersenyum kepadaku? Kemudian baginda Rasul mengatakan, buatlah ibumu tersenyum. Ketika engkau membuat ibumu tersenyum, maka niscaya Allah tersenyum kepadamu. Tapi ingat, ketika kamu membuat ibumu murka, ibumu marah, maka disitulah Allah murka kepadamu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dengan terbitnya hilal Syawal, maka berpisahlah kita dengan Ramadan. Berpisahlah kita dengan bulan di mana ada suatu malam apabila seorang hamba itu beribadah, ia akan mendapatkan nilai keutamaan ibadah yang lebih baik daripada malam 1000 bulan. Sebagaimana dalam firman-Nya surat Al-Qadr ayat 3, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tidak ada seorang pun yang dapat menjamin ia akan berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Betapa banyak di antara kita, orang tua kita, sahabat kita, tetangga kita, sanak kerabat kita yang dulunya berbondong-bondong menunaikan sholat berjamaah di tempat ini, dan kenangan itu masih tergambar dengan jelas di pelupuk mata.
Akan tetapi hari ini salah satu di antara mereka semuanya hanya tinggal kenangan. Karena apa? Karena salah satu di antara mereka ada yang pulang terlebih dahulu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat rahmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Ada segala nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga pada detik ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menunaikan sholat berjamaah Idul Fitri di tempat ini. Teringat pesan dari Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Beliau sampaikan, nikmat yang paling agung, nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada hambanya itu berupa nikmat iman dan nikmat Islam. Di atas itu adalah kelengkapan anggota tubuh, dan di atas itu adalah nikmat kesehatan. Dan nikmat yang paling rendah itu adalah nikmat pangkat, kedudukan dan jabatan atau berupa harta benda. Oleh sebab itu patutlah kita bersyukur kepada Allah karena kita masih diberikan getaran iman sehingga kita mampu melaksanakan rangkaian ibadah puasa dengan keadaan sehat walafiat. Karena apa? Karena pada hakikatnya syukur yang kita panjatkan itu kembali kepada diri kita masing-masing. Sebagaimana firman Allah, "Wa may yashkuru fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid." Barang siapa yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada hakikatnya ia bersyukur atas dirinya sendiri. Dan kalau ada seorang hamba yang ingkar atas nikmat Allah, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Surat Luqman ayat 12. Dan semoga dengan kita selalu bersyukur kepada Allah, Allah menjanjikan akan menambahkan nikmatnya kepada kita semuanya. Sebagaimana firman Allah, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid." Dan jika ada seorang hamba yang mau bersyukur kepadaku, niscaya Allah akan menambahkan nikmatnya. Kalau ada seorang hamba yang ingkar atas nikmat Allah, maka ingat azab Allah Subhanahu wa taala sangat pedih. Surat Ibrahim ayat 7. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Di dalam momentum di tahun 1445 Hijriah, marilah kita senantiasa berusaha menanamkan dalam diri, kemudian beristiqomah untuk membasahi lidah kita dengan bersolawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk apa seorang hamba itu bersolawat? Ingat, ketika ia hidup di dunia, kemudian ditimpa sebuah musibah, ditimpa sebuah masalah hidup, ditimpa kesulitan, maka secara fitrah manusia ia akan meminta pertolongan kepada bapaknya, ibunya, saudaranya, dan bahkan tetangganya. Tapi ingat, ada suatu masa di mana semua itu tidak berfungsi sama sekali. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Abasa ayat 34 sampai 36. Yauma yafilu mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Pada hari itu seorang hamba lari dari saudaranya, dan ia lari dari ibu dan bapaknya, dan ia juga akan lari dari istri dan anaknya. Yauman la yughni maulan an maulan. Pada hari itu seorang sahabat tidak akan mampu menanyakan keadaan atau tidak akan mampu memberikan manfaat terhadap sahabatnya yang lain. Walahum yunsarun, dan mereka tidak akan pernah ditolong. Ad-Dukhan ayat 41. La yus'alu hamimun hamiman, dan tidak ada seorang sahabat pun yang mampu menanyakan keadaan sahabatnya yang lain. Al-Ma'arij ayat 10. Ya ayuhan nas ittaqullah wahsyaw yawman. Wahai umat manusia, perintahnya ada dua. Kita yang pertama ittaqullah, disuruh bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wahsyaw yawman, takutlah pada suatu hari di mana seorang bapak tidak mampu menolong anaknya sedikit pun, dan seorang anak juga tidak akan mampu menolong bapaknya. Inna wa'dallahi haqqun, sesungguhnya janji Allah itu sangat benar.
surat Luqman ayat 33. Di dalam hadis yang lain, ketika baginda Rasul menceritakan pada hari kiamat nanti manusia itu akan dikumpulkan di padang mahsyar dengan tanpa memakai alas kaki, dengan tanpa dikhitan, dengan tanpa baju sehelai pun. Kemudian Aisyah istri beliau bertanya, "Ya Rasulullah, bukankah pada waktu itu manusia berkumpul jadi satu antara laki-laki dan perempuan? Kemudian bukankah pada waktu itu manusia bisa saling melihat antara satu dengan yang lainnya?" Kemudian baginda Rasul mempertegas dengan jawaban surat Abasa ayat 37. Likullim ri'in minhum yawma idin sya'nun yughni. Pada waktu itu manusia sibuk mempertanggungjawabkan amalnya masing-masing. Langkah kaki, ayunan tangan, tatapan mata, gerak hati dan pendengaran akan dimintai pertanggungjawaban Allah Subhanahu wa taala. Dan situlah kita membutuhkan syafaat dari beliau. Syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah sholat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tujuan dari puasa adalah menciptakan manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kedudukan manusia di sisi Allah itu diukur dengan ketakwaannya. Ramai orang berbondong-bondong datang untuk sholat berjamaah, menunaikan sholat Idul Fitri. Ada yang masih khusyuk mendengarkan khutbah, dan ada yang masih khusyuk meninggalkan khutbah. Timbullah sebuah pertanyaan, apakah orang yang sekarang berdiri di atas mimbar itu adalah orang yang paling mulia di sisi Allah? Apakah seorang hamba yang sekarang duduk di saf terdepan itu adalah orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala? Dan apakah orang yang sekarang memakai baju yang paling mahal di tempat ini itu adalah orang yang paling mulia di sisi Allah? Jawabannya adalah tentu tidak. Karena Allah Subhanahu wa taala menjawab dengan firman-Nya dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa. Lalu apa definisi takwa? Di dalam pengertian yang sederhana, Sayyidina Ali memberikan pengertian takwa itu adalah seseorang hamba yang selalu menjalankan perintah Allah dan selalu menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ia memiliki sifat qanaah, yaitu merasa cukup dan ridho terhadap apapun yang Allah berikan kepada dirinya. Itu adalah takwa. Manusia dianggap mulia bukan karena hartanya, bukan karena kedudukannya, bukan karena jabatannya, bukan karena pakaian yang ia kenakan, atau bukan karena kecantikannya. Sebagaimana baginda Rasul bersabda, hadis riwayat Imam Muslim, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat seorang hamba itu dari bentuk postur tubuhnya, dari rupanya, dari kedudukan pangkat dan jabatannya. Yang akan tetapi yang Allah lihat adalah amal ibadahnya dan niat hatinya. 1 bulan penuh kita masuk di dalam bulan suci Ramadan. Kita dididik dengan kurikulum Ramadan, dan harapannya adalah di pasca Ramadan keimanan yang kita tanam ini terpancar, tercermin di kehidupan kita sehari-hari. Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika beliau selesai sholat Idul Fitri, beliau membawa 2 karung gandum dan kurma, diletakkan di atas punggungnya. Kemudian ia bagi-bagikan kepada tetangganya. Lalu didampingi oleh istrinya tercinta Fatimah Zahra dan kedua putranya Hasan dan Husain. Kemudian setelah itu Sayyidina Ali berpesan, ada 4 karakter atau cerminan seorang hamba pasca puasa di bulan suci Ramadan. Yang pertama adalah al-khaufu minal jalil, takut kepada Allah Subhanahu wa taala.
Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan salah satu buah dari keimanan yang dimiliki seorang muslim. Pada saat melakukan puasa Ramadan, ia tidak akan melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun seorang suami pulang dengan membawa rezeki yang halal, kemudian diberikan kepada seorang istri, lalu dimasak dengan cara yang halal oleh seorang istri, pada hakikatnya makanan itu adalah makanan yang halal, tapi karena ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka makanan itu tidak disentuh atau bahkan tidak dimakan karena dasar takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terjadi saat ini adalah di masyarakat kita terjadi krisis takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya seorang pemimpin mempunyai rasa takut kepada Allah, maka ia tidak akan menzalimi rakyatnya. Kalau seandainya seorang suami punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia tidak akan menzalimi dan melantarkan anak dan istrinya. Kalau seandainya seorang istri takut kepada Allah, maka niscaya ia akan patuh kepada suaminya. Dan kalau seandainya seorang anak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya ia akan berbakti kepada kedua orang tuanya. Lalu apa hikmah ketika seorang hamba memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Di dalam surat Ar-Rahman ayat 46, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Waliman khafa maqama rabbih jannatan." Dan bagi seorang hamba yang memiliki rasa takut kepada Allah dalam hatinya, maka ia akan mendapatkan al-jannatain, 2 surga. Para ulama memberikan pengertian yang dimaksud dengan 2 surga di sini itu adalah ia akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan juga kebahagiaan di akhirat. Sehingga bisa kita pastikan kalau kita ingin hidup bahagia di dunia, hidup bahagia di akhirat, maka milikilah rasa takut dan tanamkan rasa takut itu di dalam hati masing-masing. Kemudian pesan yang kedua dari Sayyidina Ali itu adalah wal isti'dadul yaumir rahil, mempersiapkan diri menghadapi hari kematian. Sudahkah kita sebagai seorang hamba mempersiapkan diri untuk menghadapi hari kematian? Dari sahabat baginda Rasul Anas bin Malik menceritakan bahwa Rasulullah bersabda, "Yatsbiul mayyita thalasun." Ada 3 perkara yang nantinya akan mengikuti si mayat. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Keluarganya, hartanya, dan amalnya. Fayarju usnani wa yabqa wahid. Maka yang kembali adalah 2 hal, dan yang tetap menemani ia di alam kubur hanya 1. Yarji'u ahlu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Dan yang akan kembali adalah keluarga dan hartanya, dan yang tetap menemani ia adalah amal ibadahnya. Akan tetapi manusia seringkali disibukkan dengan yang 2 hal, yaitu harta dan keluarganya, sehingga ia lalai beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia sibuk mengumpulkan harta benda siang dan malam. Ia sibuk memperhatikan keluarganya sampai-sampai ia lali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal amal ibadah itu yang akan menemani ia di alam kubur. Sebelum manusia mengalami bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, ia akan mengalami satu proses, yaitu berupa kematian. Kemudian ia dikebumikan. Diceritakan sahabat Hani, mantan bekas budaknya Utsman bin Affan, beliau sampaikan, Utsman bin Affan itu ketika berada di atas kuburan atau melewati kuburan, beliau meneteskan air mata, dan sampai-sampai tetesan air mata itu membasahi jenggotnya. Lalu sahabat Hani bertanya, "Wahai Utsman, kenapa engkau meneteskan air mata? Padahal ketika baginda Rasul bercerita tentang surga dan neraka, engkau tidak meneteskan air mata." Jawab sahabat Utsman, "Bukankah baginda Rasul pernah bersabda, al-qabru awalul manzili min manazil akhirah." Kuburan itu adalah tempat singgah pertama dari beberapa tempat singgah yang ada di akhirat. Apabila seorang hamba
mudah di alam kuburnya, maka selanjutnya ia akan lebih mudah. Dan apabila seorang hamba ketika di kuburnya ia sulit, maka di selanjutnya ia akan mengalami lebih sulit lagi. Manusia itu dihidupkan untuk dimatikan, diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada hakikatnya kita hidup ini hanya menunggu mati, tidak lebih. Sehingga manusia agar tidak bosan menunggu mati, Allah berikan hiburan, Allah berikan istri, Allah berikan suami kepada seorang hamba. Lalu kemudian Allah berikan mainan berupa anak-anak. Manusia seperti anak-anak, lihat seorang anak ketika diberikan mainan, kemudian mainan itu direbut, maka ia akan menangis dan bahkan marah kepada orang tuanya. Dan lihatlah seorang hamba ketika jabatannya diambil, hartanya diambil, anak, istrinya, suaminya diambil, maka ia akan marah, menangis dan bahkan mencaci maki Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan Allah itu tidak adil kepada kita semuanya. Padahal kitalah yang tidak adil kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah merupakan bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita semuanya sudah dihidupkan di dunia, sudah mampu menikmati dunia dan seisinya. Oleh sebab itu, bentuk rasa syukur itu kita buktikan dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullu nafsin dha'iqatul maut, seluruh manusia pasti akan mengalami yang namanya kematian. Ali Imran ayat 185. Kematian itu adalah merupakan jembatan yang menghubungkan dua dunia, yaitu kehidupan akhirat dan kehidupan dunia. Sehingga jangan sampai pernah ketika kita menghadap Allah, kita tidak membawa bekal amalan yang cukup. Karena apa? Karena kita akan menjadi orang yang rugi. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan dengan tegas di dalam firman-Nya surat Al-Luqman ayat 33 yang berbunyi fala taghurrannakum hayatud dunya. Di dalam redaksi ayat itu, kalau kita melihat dengan kaidah ilmu nahwu, di situ ada la nahiyah, bentuknya adalah larangan. Sehingga Allah melarang jangan sampai kita tertipu dengan kehidupan duniawi. Dan kemudian tidak hanya cukup sampai di situ, Allah juga memakai harfun nun taukid, namanya nun taukid tsaqilah. Sehingga hal ini memberikan kesan kepada kita. Maka janganlah sekali-kali kalian semua benar sungguh-sungguh tertipu dengan kehidupan dunia. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Al-Hadid ayat 40. Dan tidaklah kehidupan dunia itu adalah hanya permainan sendaguro yang menipu. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kemudian pesan yang ketiga Sayyidina Ali itu adalah wal amalu bit tanzil, melaksanakan isi kandungan Al-Quran. Al-Quran dijadikan pedoman hidup, Al-Quran dijadikan petunjuk untuk kita hidup di dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 9, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini menjadikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Wa yubasysyirul mu'minina alladzina ya'malunas shalihat. Dan Al-Quran itu memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang melakukan amal soleh. Annalahum ajran katsiran. Sesungguhnya bagi mereka yang mengamalkan Al-Quran, yang menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidupnya, maka ia akan mendapatkan pahala yang banyak, pahala yang besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan Allah juga menegaskan, kalau seorang hamba ingin hidupnya bahagia, ingin hidupnya dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala, ingin hidupnya dipermudah, ingin mudah menuju sukses, maka jadikan Quran sebagai petunjukmu. Sebagaimana firman Allah dalam surat Toha yang berbunyi, ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Tidaklah kami telah turunkan kepadamu Muhammad Al-Quran ini agar kalian semua menjadi susah, menjadi sulit. Kalimat ini memberikan penegasan kepada kita semuanya. Kalau ingin hidup sukses dunia akhirat, kalau ingin meraih cita-cita, kalau ingin menggapai apapun yang kita inginkan, maka jangan pernah tinggalkan Al-Quran. Tanamkan Al-Quran dalam hati, kemudian masukkan dalam fikiran,
lalu jadikan pedoman hidup. Setiap kita melangkah, setiap kita menatap, maka jangan pernah lepas dari nilai-nilai Al-Quran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian pesan yang terakhir itu adalah waridho bil qalil, ridho terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah kaum muslimin rahimakumullah, berbicara tentang ridho, kita belajar kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana beliau ketika ditinggalkan oleh istrinya tercinta yang mendukung dalam dakwahnya, yaitu Siti Khadijah dan pamannya Abu Thalib. Lalu kemudian baginda Rasul selepas itu berdakwah di tengah-tengah penduduk Taif dan ditemani oleh sahabatnya yang bernama Zaid bin Haritsah. Lalu kemudian penduduk Taif ternyata tidak menerima dakwah Rasul, sehingga beliau dilempari batu dan berdarah gigi gerahamnya. Sehingga baginda Rasul berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian isi doanya itu diijabah. Datanglah malaikat Jibril bersamaan dengan malaikat penjaga gunung. Lalu kemudian malaikat penjaga gunung berkata kepada baginda Rasul, "Ya Rasulullah, angkatlah kedua tanganmu ke atas langit. Kemudian berdoalah kamu kepada Allah. Niscaya gunung Aksabin akan saya timpakan kepada penduduk Taif." Tapi apa jawaban baginda Rasul? Rasulullah mengatakan dan berdoa dalam isi doanya, "Ya Allah, tunjukkanlah kepada kaumku jalan yang lurus. Sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Dan saya berharap agar generasi berikutnya itu mengagungkan namamu, bertasbih atasmu, dan bertakbir kepadamu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd." Dan kemudian kalimat yang sering kita dengar yang dilanjutkan oleh Rasulullah, "In lam yakun bika alayya ghadabun fala ubali." Asalkan tidak ada kemarahan darimu ya Allah, maka aku pun tidak peduli. Mungkin kalimat itulah yang dapat mengungkapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala segala-galanya bagi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang harus kita perhatikan dan inilah yang harus kita ikuti. Bagaimana beliau selalu ridho terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak peduli dibenci manusia, dicaci, dihina, direndahkan. Akan tapi ketika dalam hati kita hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya semuanya tidak ada apa-apanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ayyuhal muslimun rahimakumullah. Semoga kita semuanya mampu mengaplikasikan nilai-nilai Islam, nilai-nilai keimanan pasca puasa di bulan suci Ramadan. Dan semoga kita dalam barisan hamba Allah yang selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu dibantu, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semuanya nanti berjumpa, bertemu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya marilah kita sejenak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, menundukkan pandangan, merendahkan hati serendah-rendahnya, dan semoga amal ibadah kita selama 1 bulan penuh ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semuanya nanti dipertemukan di bulan suci Ramadan berikutnya yang akan datang. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibud da'wah wa ya qadiyal hajah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina wal-mauta 'alal imani wal-islam wal-mauta 'alal imani wal-islam wal-mauta 'alal imani wal-islam. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakratil maut wan najata minan nar wal 'afwa indal hisab. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi habli minas shalihin, Rabbi habli minas shalihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.